Saya itu berdirinya di dunia itu, di dunia fotografer. Jadi apabila saya sudah terjun ke dunia fotografer, itulah sampai ke depannya. Seperti itu. Jadi satu usaha yang digeluti akan menghasilkan suatu keberhasilan yang sempurna kira-kira. Iya. Seperti itu. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Jumpa lagi di SMSI Oki Podcast bersama saya Abdul Aziz. Dan kali ini saya kedatangan seorang anak muda yang sukses di bidang fotografi. Kali ini ada Bang Udin bersama saya. Apa kabar Bang Udin? Baik. Anda adalah seorang fotografer yang saat ini Anda geluti sebagai sebuah usaha dalam keluarga. Benar. Odi Studio. Nah, sebelum lebih jauh saya bertanya terkait kesuksesan Anda buka sebuah studio foto, artinya seperti itu. Ya. Saya dengar Bang Udin ini menggeluti usaha ataupun di bidang fotografi seperti ini udah sebanyak dari usia muda sebelum Anda berkeluarga. Benar. Dan tentu Anda sebelum menjalani usaha ini artinya melalui sebuah ataupun sekolah lah terlebih dahulu. Nah, dengan keterbatasan dana, Bang Udin saya dengar kabar semenjak kelas 2 SMA sudah ditinggal sang ayah tercinta, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dengan tidak adanya orang tua, Bang Udin tetap sekolah, melanjutkan sekolah dengan katanya ibu sebagai seorang tukang urut di kampung bisa ya sampai selesai lah sekolah. Waktu itu sekolah apa Bang Udin? Sekolah SMK. SMK di ngambil prodi apa? SMK jurusan IPA. IPA. Oh, itu di SMK ada jurusan IPA. Terus bagaimana Bang Udin bisa tamat sekolah gitu dengan ya orang tua laki-laki sudah nggak ada, dan untuk menopang keluarga Bang Udin dengan adik berapa? Tiga adik bisa semua tamat sekolah SMA walaupun nggak sampai di bangku kuliah, orang tua dengan profesi sebagai tukang urut. Bagaimana kronologis perjalanan Bang Udin sampai buka Odi Studio kira-kira seperti itu? Oke, terima kasih. Semenjak tahun 2008 itu saya sedang bersekolah di SMK PGRI 1 Kayagung, tepatnya di 11 MA 1 Kayagung. Semenjak itu kedua tinggal bapak saya umur sekitar 18 tahun. 2 tahun 2008. Setelah bapak saya itu meninggal, tinggal seorang ibu yang terus membiayai dengan cara tukang urut. Jadi biaya sekolah itu dari hasil ibu ngurut gitu. Ya. Terus dia tuh ada dua profesi. Sebagai tukang urut, satu tukang urut, yang kedua sebagai tukang cuci. Tukang cuci ibu-ibu di tetangga. Di tetangga ya. Waktu itu tinggal di Perumnas Sukadana. Waktu itu tinggal di sana ya. Nah, di sana dua profesi itu dijalankan. Tukang urut iya, tukang cuci iya, dari rumah ke rumah. Jelas tukang cucinya itu menerima gaji pendapatan upah. Untuk tukang urut aja itu dulu 15.000 sampai 20. Sekali ngurut kepala ya. Sekali ngurut orang itu 15 sampai 20.000. Ya, benar. Kemudian untuk
tukang cuci itu per bulan. Per bulannya berkisar 200 sampai 300 ribu. Itu bukan satu rumah. Itu minimal 3 rumah. Jadi kalau satu rumahnya dibagi 3 itu 75.000 per bulan. Satu bulan satu rumah. Jadi artinya 300.000 itu untuk 3 rumah. 3 rumah. Iya. 200.000, 300.000 itu 3 rumah. Iya. Nah, terus Bang Udin. Bang Udin kan banyak adik nih, ada 3-4 saudara ya, sama Bang Udin anak tertua. Tentu kendala-kendala dalam bersekolah pasti ada, karena keterbatasan dana dari orang tua, karena orang tua laki-laki sudah meninggal, sudah tidak ada, dan artinya ditopang oleh ibu Anda sebagai kepala keluarga. Nah, Bang Udin pada waktu sekolah apakah sudah punya suatu keberanian ataupun inspirasi dalam mempelajari fotografi seperti yang Bang Udin geluti pada saat ini? Untuk itu dulu waktu 2012 itu selesai sekolah. 2012 selesai sekolah nih? Selesai sekolah untuk SMA. Nah, saya itu hobinya dulu pertama suka selfie, suka foto-foto sendiri. Foto-foto sendiri. Nah, setiap ada teman-teman yang mau ngajak atau weekend atau kemana itu jalan-jalan, sekitar jalan-jalan, itu selalu foto-foto. Nah, dari itulah terinspirasi ingin mengembangkan atau mempelajari dunia fotografi. Jadi awalnya dari tingkat hobi lah. Seperti itu, hobi, weekend foto-foto dengan kawan-kawan. Akhirnya Bang Udin terinspirasi untuk memahami lebih jauh bagaimana sih seorang fotografi ini, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya Bang Udin masih, katakanlah pada waktu itu masih lajang buka Audi Studio ini, kira-kira seperti itu kan. Nah, terus sekarang nih, dari semenjak Bang Udin buka usaha fotografi, dari masa lajang sekarang Bang Udin sudah berkeluarga dan punya anak 1. Terus bagaimana perkembangan dari awal Bang Udin buka usaha sampai sekarang kira-kira? Tolong Bang Udin ceritakan sih. Di sini jelas ada suatu kendala-kendala yang Bang Udin harus hadapi ketika Bang Udin melaksanakan tugas yang diemban Bang Udin saat ini. Setelah berkisar 2014 pertengahan, itu tepatnya di bulan ke-6 pertengahan 2014, saya itu diajak oleh kakak keponakan. Iya, kakak sepupu lah kira-kira. Kakak sepupu, dia dulu punya sebuah studio fotografi dan video. Itu semua dia yang punya, alat-alatnya dia semua. Terus aku diajaknya itu misalnya dia kurang anggota, kurang tenaga, saya dipanggil, saya diajaknya. Nah, semenjak itu terus berjalannya waktu, saya mempelajari itu terus. Nah, seketika 2017 itu kakak saya itu dikatakan berhenti enggak, tapi masih lanjut. Tapi paling tidak usahanya agak tersendat-sendat lah seperti itu. Mengurang karena dia ada pekerjaan lain. Nah, terus itu saya berinisiatif untuk membeli sebuah alat dulu. Yaitu alat foto. Kamera. Jenis kamera foto. Adalah job-joban masuk dari teman-teman. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Teman-teman yang mengajak atau yang anaknya, adik-adiknya nikah, saya dipanggil untuk foto. Nah, semenjak itu. Jadi perjalanan Bang Udin sebagai seorang fotografi ini sudah terjun langsung tuh sejak tahun kapan? Sejak tahun
saya buka ya. Saya buka secara langsung itu 2019. 2019 itu 2019. sudah punya studio sendirilah. Sendirilah. Terus gini Bang Udin. Bang Udin kan saya lihat di dunia maya seperti Facebook nih, IG sudah popularitasnya agak lumayan lah. Artinya sudah banyak job-job yang didapat ketika saya lihat di postingan FB yang ada di konten-konten Bang Udin. Nah, sekarang apakah hanya melayani orang-orang yang resepsi pernikahan ataupun hal-hal lain yang kira-kira dapat job apa lagi selain daripada itu? Itu yang jelas untuk pernikahan ya, yang hitanan, ulang tahun bisa. Jadi semua kegiatan resepsi seperti itu. Iya. Terus setiap kali orang order ataupun pesan ataupun ada kesepakatan dengan pihak yang membutuhkan tenaga Bang Udi selaku Udi Studio, berapa sih budget yang dikeluarkan seperti itu? Budget yang dipatok Bang Udin untuk satu sesi, artinya kegiatan lah seperti itu. Itu untuk konsumen itu tergantung jaraknya pertama. Yang kedua tergantung permintaan. Untuk jarak yang ditempuh berkisar harganya kalau jauh gitu ya. Kalau jauh berapa aja Bang Udin? Sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Ya. Itu untuk di permintaannya itu 2 hari. 2 hari foto kan? 2 hari foto itu 2 juta. 2 juta. Itu hanya foto Bang Udin? Itu enggak, itu plus video. Plus video. Ada plus video plus foto. Foto ya. Jadi 2 juta itu sudah dua kegiatan lah seperti itu. Ya. Nah, mereka dapat album gitu. Dapat album. Oh, dapat album. Terus kalau yang sananya jarak dekat nggak terlalu jauh lah, masih di dalam kota seperti itu. Berapa biaya yang itu biasanya 1,7 sampai 1,5. 1.700.000 sampai ataupun 1.500.000 ya. Ya, tergantung negosiasi dekat dalam kota jaraknya gitu ya. Seperti itu. Terus ini Bang Udin. Ini kan sebuah usaha. Artinya bukan hanya satu hari, sananya kan hari weekend Sabtu Minggu nih orang yang membutuhkan. Ketika Bang Udin dapat order yang lebih, maksud saya lebih dari target lebih dari target 1 lah. Apakah Bang Udin punya tenaga, maksud saya untuk hal-hal lain sananya berbenturan dengan waktu sananya dalam weekend itu ada 2 atau 3 kegiatan yang harus Bang Udin lakukan. Apakah ada tenaga ya tambahan seperti itu? Untuk tenaga tambahan itu ada. Yang jelas untuk seluruh kami itu dikatakan personil lah ya. Ada tim soalnya tim punya 4 orang. Itu keseluruhan semua terjun ke lapangan. Apabila datang 2 panggung atau 3 panggung. 3 panggung, seperti itu. Jadi ada tim yang yang menyelesaikan kerjaan yang mungkin tidak terselesaikan oleh Bang Udin sendiri. Iya, benar. Terus ngomong-ngomong nih, Bang Udin, saya ini bukan kepengen tahu sih berapa, pengen tahu aja, bukan mau ngorek-ngorek berapa hasil Bang Udin dalam bisnis fotografi ini per bulan, maksud saya kan. Artinya dalam per bulan tuh berapa sih yang bisa Bang Udin kantongi kira-kira bersih, sisa biaya transportasi, biaya untuk honor kawan-kawan. Artinya bersih yang bisa Bang Udin kantongi per bulan itu kira-kira kisaran berapa sih Bang? Untuk per bulan biasanya bersih berkisar 2 juta sampai 3 juta. Itu tergantung satu panggung dalam 1 bulan. 4 panggung satu bulan. Ya. Itu 2.500.000 lah. Itu bersih ya. Bersih dalam dalam 1 bulan itu Bang Udin bisa ngantungi keuntungan. Sisa operasional istilahnya makan. Yang sudah dipotong honor kawan-kawan yang ikut dalam tim, kira-kira seperti itu. Terus ke depan Bang, kira-kira ada cita-cita lain selain buka Odi Studio ataupun hal-hal lain mungkin ada yang diinginkan, mungkin apakah pengen buka usaha sampingan lainnya selain fotografi kira-kira apa? Terus ingin mendalami ataupun ingin menggali lebih jauh usaha ini akan lebih berkembang kira-kira seperti itu? Untuk kemungkinan saya ingin mengembangkan usaha fotografer.
Jadi ingin mengembangkan, tidak ada pengen usaha sampingan ya, tidak ada. Sebab saya itu berdirinya di dunia itu. Dunia fotografer. Jadi apabila saya sudah terjun ke dunia fotografer, itulah sampai ke depannya. Seperti itu. Jadi satu usaha yang digeluti akan menghasilkan suatu keberhasilan yang sempurna, kira-kira seperti itu, Bang. Oke, Bang Udin. Terima kasih atas bincang singkatnya Bang Udin hari ini. Semoga kita nanti bertemu di lain kesempatan di momen-momen yang mungkin momen-momen lainnya yang mungkin akan kita adakan di podcast SMSI Oki ini. Terima kasih Bang Udin atas kehadirannya hari ini. Baik guys, itu tadi bincang singkat saya dengan salah satu anak muda yang sukses, Bang Udin. Ini nama jelas ini Bang Udin ini adalah Samsudin. Ini panggilan sehari-hari adalah Udin, Bang Udin, Odi Studio. Mungkin bincang-bincang ini dapat menginspirasi guys semuanya dalam melakukan ataupun memperjuangkan usaha yang akan kita geluti ataupun kita inginkan. Mungkin itu saja guys. Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya. Terima kasih dan sampai jumpa.